Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Indah Safitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Akuntansi Biaya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya. Suatu perusahaan dagang hanya memperjualbelikan barang tanpa melakukan perubahan pada dasar, bentuk, dan isi barang tersebut. Pada perusahaan industri yang diperlukan beberapa perkiraan atau rekening biaya yang tidak diperlukan pada perusahaan dagang. Karena ada perusahaan industri, manajemen tidak saja memerlukan informasi mengenai harga barang yang dibeli atau dijual, tetapi juga perlu mengetahui nilai dari bahan bakti barang dalam proses dan barang jadi yang tidak hanya dipengaruhi oleh harga bahan baku. Yang kedua, ada sistem informasi akuntansi. Manajemen memerlukan informasi yang relevan dan baik berkualitas untuk mengolah suatu perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut dihasilkan oleh sebuah sistem, yaitu sistem informasi manajemen. Informasi akuntansi termasuk juga dalam informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Pada sistem informasi akuntansi terdapat keuangan dan akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi biaya yaitu suatu deretan prosedur dimulai dari formulir catatan dan laporan biaya suatu perusahaan manufaktur yang dibuat secara terkoordinasi di mana bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan informasi biaya bagi manajemen. Kalau kita bicarakan mengenai sistem informasi akuntansi biaya, maka kita akan berbicara mengenai akumulasi biaya. Akumulasi biaya merupakan suatu cara untuk mengetahui beberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa atau menyangkut suatu hal. Sistem informasi akuntansi biaya ini akan membantu manajemen dalam mendapatkan informasi yang paling akurat mengenai biaya produksi. Manajemen memerlukan informasi biaya yang sangat akurat karena satu, manajemen memerlukan rencana masa depan. Yang kedua, manajemen memerlukan pengendalian operasional perusahaan. Yang ketiga, manajemen perlu mengevaluasi kinerja masa lampau. Yang keempat, manajemen memerlukan mengirimkan kualitas tertinggi ke pelanggan dengan harga yang rendah. Metode biaya yang pertama ada dua. Yang pertama itu metode biaya pesanan atau job costing atau specific order. Yang kedua, metode biaya proses atau process costing atau continuous operational. Kedua metode biaya ini digunakan untuk mengumpulkan data biaya dan untuk alokasi biaya-biaya ke harga pokok produksi. Ada beberapa perusahaan menggunakan kedua metode biaya tersebut. Di sini ada siklus biaya akuntansi. Siklus biaya akuntansi akan diawali dengan pencatatan transaksi akuntansi. Pertama-tama, biaya dicatat pada perkiraan-perkiraan yang menunjukkan dengan jelas sifat biaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya akan kita jumpai perkiraan biayanya. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya bahan baku tidak langsung, yang keempat biaya penyusutan pabrik, yang kelima biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keenam biaya listrik, dan lain-lain yang berhubungan dengan pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dikategorikan sebagai biaya produksi langsung dan biaya yang lainnya dikategorikan sebagai biaya produksi tidak langsung. Contoh soalnya, PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi baik spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Dalam bulan November 2009, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Remedy. Harga yang dibebankan kepada pemesan yaitu sebesar 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Remedy diberi nomor 101 dan pesanan PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dalam kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan penolong yaitu kertas jenis X 85 rim,
dengan harga 10.000 jadinya 850.000. Kertas jenis Y 10 roll dengan harga 350 dengan jumlah 3.500.000. Tinta jenis A 5 kilo dengan harga 100 dengan jumlah 500.000, dan tinta jenis B 25 kilo dengan harga 25.000, totalnya 625.000. Jadi bahan baku yang dibeli 5.475.000. Bahan penolong P 17 kilo dengan harga 10.000 dengan jumlah 170.000. Bahan penolong Q 60 liter harga 5.000 dengan hasil 300.000. Jumlah bahan penolong dibeli adalah 470. Jadi jumlah totalnya adalah 5.945. Jurnal 1, persediaan bahan bakunya sama dengan 5.475, utang dagangnya 5.475.000. Jurnal 2, persediaan bahan penolong yaitu 470, utang dagangnya 470. Akuntansi biaya secara sederhana bertujuan untuk membantu para pengusaha supaya bisa menentukan rincian biaya usaha mereka serta mengetahui nominalnya secara keseluruhan, sehingga para pengusaha bisa memiliki kontrol penuh dalam hal keuangan supaya tidak over budget dan bisa menjaga keuangan bisnis mereka tetap sehat. Pada saat ini sudah banyak software accounting yang dapat mempermudah pencatatan rincian biaya tersebut sehingga para pengusaha tidak perlu lagi kesulitan untuk menjaga keuangan bisnis mereka tetap sehat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.